wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diogani Darwisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta kemanusiaan. Menurut Faruk, tahun 1999 halaman 12 mengatakan bahwa fakta kemanusiaan adalah segala aktivitas atau perilaku manusia, baik verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan merupakan respon dari subjek kolektif atau individu sebagai upaya untuk menemukan situasi yang cocok bagi aspirasi subjek dengan mencapai keseimbangan dengan dunia sekitar. Analisis fakta kemanusiaan ada dua wujud, yaitu aktivitas sosial tertentu dan aktivitas politik tertentu. Yang pertama, aktivitas sosial tertentu merupakan wujud aktivitas sosial yang pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas sosial yang mempunyai peranan penting dalam sejarah. Menurut Faruk, tahun 1999 halaman 12. Yang kedua, aktivitas politik tertentu. Politik merupakan suatu sistem kegiatan dan hubungannya dengan lingkungan sangat erat, karena sistem politik dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan itu mengalir masuk di dalam subjek sistem politik. Contoh yang diambil dari aktivitas sosial dan politik adalah cerpen Slum karya Hanif Nasrullah, yaitu akhirnya melalui sebuah musyawarah mufakat yang berlangsung singkat, tidak lebih dari 20 menit, Bril Herdiansyah terpilih menjadi ketua RT di kampung yang terletak di tengah pasar ini. Data di atas menunjukkan aktivitas sosial, yakni terjadinya interaksi masyarakat dalam musyawarah. Dan yang kedua, aktivitas politik, yakni terjadinya pemilihan ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Agusin Saputri. NIM 93 akan menjelaskan mengenai analisis struktur karya sastra dalam strukturalisme genetik. Gilman percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur, tetapi struktur ini bukanlah sesuatu yang statis atau tidak berubah, melainkan produk dari sejarah yang terus berlangsung. Proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat asal karya yang bersangkutan. Teori strukturasi menunjukkan bahwa relasi media, negara, dan masyarakat adalah sebuah praktik sosial, bukan dikuasai oleh negara atau kelas dominan. Teori strukturasi adalah teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen tanpa memberikan keunggulan pada keduanya. Goldman mengemukakan konsep struktur yang sifatnya tematik atau berkenaan dengan tema. Goldman menjelaskan tentang metodenya itu. Untuk bisa realistis, sosiologi harus bersifat historis, dan sebaliknya, untuk bisa ilmiah dan realistis, penelitian sejarah harus bersifat sosiologi dalam Damono 1979 halaman 43. Dengan demikian, strukturalisme genetik merupakan teori alternatif untuk menganalisis karya sastra yang antara historis dan sosiologis dapat dilakukan secara berkaitan. Karya sastra harus memiliki kepaduan antara struktur yang satu dengan yang lain, unsur luar maupun unsur dalam sama-sama memiliki arti. Sama-sama memiliki arti yang sangat penting di dalam membangun sebuah karya sastra. Kepaduan dari kedua unsur tersebut memberikan kelengkapan bahwa karya sastra itu tidak hanya dapat dinilai dari dalam teks karya sastra itu sendiri, melainkan unsur pembentuk dari luar. Karya sastra berusaha mengungkap persoalan-persoalan itu, sebagian ada yang terpecahkan dan sebagian belum ada yang terpecahkan atau belum ditemukan jalan keluarnya. Struktur karya sastra cerpen yang berjudul Slum karya Hanif Nasrullah menceritakan tentang aktivitas politik, sosial, dan seni. Selain itu juga menjelaskan tentang banyaknya strata sosial dalam masyarakat, dan cerpen ini bersifat tematik atau berkaitan dengan tema, serta bersifat padat dan intensif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Indah Kencana, NIM 1802 10402101 akan menjelaskan tentang subjek kolektif dalam cerpen Slum karya Hanif Nasrullah. Menurut Goldman dalam Faruk tahun 1999 halaman 14 bahwa subjek kolektif tersebut sebagai kelas sosial dalam pengertian Marxis. Kelompok itulah yang dalam sejarah telah menciptakan satu pandangan yang lengkap dan menyeluruh mengenai kehidupan dan yang telah mempelajari perkembangan sejarah umat manusia. Hal ini dapat dikaitkan dengan status kelas dalam masyarakat. Status kelas masyarakat dalam cerpen Slum karya Hanif Nasrullah dibagi menjadi dua, yaitu status masyarakat kelas bawah dan status masyarakat kelas atas. Yang pertama, status masyarakat kelas bawah diketahui karena adanya anggapan ET sebagai pemimpin yang harus dihormati, sehingga apabila bertemu mereka harus menyapa dengan sapaan yang baik. Yang kedua, status masyarakat kelas atas dapat diketahui karena anggapan yang pertama, seseorang yang memiliki gelar doktor akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, jabatan, dan pasangan. Yang kedua, orang tua dianggap sebagai sesepuh desa atau kampung sehingga mereka harus dihormati. Yang ketiga, orang yang melangsungkan acara dengan tempo yang lama dianggap orang kaya. Dan yang keempat, orang yang berkuasa dapat melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Gambaran subjek kolektif dalam cerpen Slum karya Hanif Nasrullah adalah adanya perbedaan strata sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dan masih berlakunya tindakan atau penindasan terhadap masyarakat bawah. Saya Faisal Makarim, NIM 123. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dialektika dalam cerpen Slum karya Hanif Nasrullah. Metode dialektika adalah metode yang pandangannya tentang fakta kemanusiaan, namun akan tetap abstrak seandainya tidak dibuat konkret dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. Dalam kaitan ini, metode dialektika mengembangkan dua pasang konsep, yaitu keseluruhan bagian dan pemahaman penjelasan. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan. Dalam cerpen Slum karya Hanif Nasrullah berupa aktivitas politik dan aktivitas sosial. Sedangkan dalam cerpen tersebut, umumnya banyak mengajarkan masalah kehidupan manusia, dalam hal bagaimana menjalani hidup bermasyarakat, dan bagaimana manusia mengerti tentang makna hidup di dunia. Contohnya pada kutipan berikut ini. Karenanya, pemilihan ketua RT nanti malam haruslah benar-benar memilih sosok warga yang cerdas dan pemberani, khususnya mampu berunding dengan pihak Pemkot dan pengembang, agar kalaupun mentok harus mendapat ganti rugi, setidaknya jumlah nominal yang sepadan dan dapat menyenangkan kedua belah pihak. Dari data tersebut menunjukkan aktivitas politik, di mana dalam memilih pemimpin agar kita hati-hati. Memilih pemimpin itu haruslah yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta melindungi rakyatnya. Selanjutnya pada kutipan, di sisi lain Bril sungguh tidak tahu gimana caranya menyampaikan kepada Mbah Surip, orang yang sudah terlihat sepuh meski baru saja diinformasikan usianya masih 65 tahun, untuk mengatakan bahwa acara 17-an malam ini tanpa ceramah perjuangan. Bril harus mengatakan itu tanpa membuat tersinggung orang yang bersangkutan. Dari data tersebut menunjukkan saling menghargai antar manusia dalam berinteraksi. Jika ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, pepatah tersebut menganjurkan agar kita berhati-hati dalam berbicara, baik pada orang yang lebih muda, seumuran, atau apalagi pada orang yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Maulidiningrum, NIM 131. Saya akan menjelaskan pandangan dunia dalam strukturalisme genetik. Bagi Goldman sendiri, pandangan dunia bukan fakta empiris secara langsung, melainkan struktur gagasan, aspirasi, dan perasaan yang dapat menyatukan suatu kelompok sosial di hadapan kelompok sosial lainnya. Menurutnya, pandangan dunia adalah abstraksi yang mencapai bentuk konkret dalam sastra dan filsafat.
Pandangan dunia tidak lain adalah suatu bentuk kesadaran yang menyatukan individu menjadi suatu kelompok sosial. Pandangan dunia tidak lain adalah suatu bentuk kesadaran yang menyatukan individu menjadi suatu kelompok yang memiliki identitas kolektif. Perubahan sosial dan politik akan merangsang adanya kesadaran kelas karena perubahan tersebut merupakan ekspresi antagonisme kelas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.